Jadi memang itu hari Jumat hari yang sangat mulia. Ya. Begitu juga kata Nabi SAW, banyak hadis ya, hari Jumat adalah hari yang terbaik buat kalian, maka perbanyaklah salawat kepadaku. Kita dianjurkan salawat pada saat itu. Belum lagi anjuran untuk membaca surah Al-Kahfi. Banyak sekali amal-amal yang dikerjakan di hari Jumat itu. Dan ini semuanya kalau seseorang berusaha menggabungkan amal-amal soleh dan termotivasi mengerjakannya, bukan mustahil. Kalau dia meninggal hari itu dia husnul khatimah. Bagaimanapun orang itu pintar merahasiakan amal solehnya, Allah akan buka di penutupan hidupnya. Bagaimanapun sebaliknya, orang pintar mengemas amal dosanya, wa na'udzubillah, Allah akan bongkar dia meninggal dengan itu. Bismillah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, tidak pernah henti-hentinya lisan kita selalu bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas segala nikmat yang Allah berikan kepada kita. Terutama Allah masih memberikan kita umur pada hari ini yang tentunya kita wajib menyadari kalau umur ini sangat mahal dan sangat berharga. Kita harus menjadikan waktu dan umur yang masih Allah berikan ini sebagai hari dan waktu emas kita. Lebih mahal dari semua jenis makanan, pakaian, perkataan, transaksi jual beli, jabatan dan segala macam hal. Karena memang waktu ini selama Allah masih memberikan kepada kita, apalagi nanti kita tahu akan berakhir di saat ajal kita datang, maka kita masih punya peluang untuk menambah amal-amal soleh yang merupakan tujuan kita diciptakan. Dan akhirnya memberatkan timbangan amal kita hari kiamat dan tentunya meninggikan derajat kita di surga. Kalau masa lalu sudah kita kerjakan amal soleh, sekarang kita tinggal tambah. Kalau masa lalu masih kurang dari amal soleh tersebut, kita sempurnakan pada hari ini. Kalau masa lalu ada amal-amal soleh yang belum kita kerjakan, maka pada hari ini kesempatan kita kerjakan supaya tercatat di buku amal. Dan kalau di masa lalu masih ada dosa-dosa dan pelanggaran, pada hari ini juga kesempatan emas kita segera taubat kepada Allah Subhanahu wa taala sehingga tidak ada hukuman dari Allah yang datang karena pelanggaran tersebut. Oleh karena itu, saudaraku seiman, peringatan buat diri kami dan juga jemaah sekalian, baik yang hadir offline ataupun online, maksimalkan ibadah-ibadah yang Allah Subhanahu wa taala sedang atau perintahkan kepada kita. Tinggalkan semua pelanggaran-pelanggaran, sabarlah terhadap kehidupan dunia ini dengan segala macam ujian. Allah Subhanahu wa taala Maha melihat dan Maha mengetahui, dan semua akan diberikan pahala sesuai dengan kadar pengorbanan seseorang. Dan insya Allah kita berkumpul pada siang ini tujuannya salah satunya adalah untuk memenuhi dan menambah amal soleh kita dan memaksimalkan waktu yang memang ada batasnya sebelum wafat dengan amal-amal soleh. Selanjutnya kita panjatkan salam hormat kita, salawat dan taslim kepada manusia yang telah Allah perintahkan untuk kita jadikan sebagai suri tauladan, menciplak hidup beliau, mensyukuri nikmat, bersabar atas ujian, kemudian sibuk dengan amal-amal saleh, menolak semua bisikan syaitan dalam maksiat, adalah contoh yang terbaik dari manusia terbaik yang Allah Subhanahu wa taala menjamin orang kalau mengikutinya maka pasti akan sama atau bersama dengannya. Dan mengucapkan salam hormat dijadikan ibadah pada manusia terbaik ini. Oleh karena itu sangat wajar setelah memuji Allah, alhamdulillah atas umur yang masih Allah berikan hari ini, semoga kita maksimalkan beribadah. Kita juga mengucapkan salawat dan taslim kepada Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Melanjutkan pada kita Bapak Ibu sekalian, yang sudah sering kita lanjutkan tentunya bahasannya, dan kita sudah menyelesaikan kurang lebih 19 poin dari kunci sukses di alam kubur yang ditulis oleh Dr. Ahmad Mustafa Mutawalli hafidahullah. Dan tidak henti-hentinya kita ingatkan bahwasanya alam kubur setiap orang di antara kita pasti tidak ada keraguan akan melaluinya, baik dia dalam kondisi sehat, sakit, kaya, miskin, sudah beramal saleh atau ahli maksiat, semuanya akan masuk ke alam kubur. Dan sebagai seorang muslim kita harus memahami kubur ini atau alam barzakh adalah awal kehidupan akhirat. Siapa yang lolos darinya maka dia akan lolos sesudahnya. Itu yang dikatakan oleh sahabat yang mulia Utsman bin Affan radhiyallahu anhu di saat melihat kuburan dan seringkali lewat ayat tentang kuburan, beliau menangis dan beliau mengatakan ini adalah awal alam akhirat. Siapa yang selamat darinya maka yang sesudahnya akan jauh lebih mudah.
Inilah penentuan jalan kita Bapak Ibu sekalian, nanti di mahsyar kita akan selamat, amal soleh kita akan lebih berat atau daripada dosa kita, dan akhirnya kita akan ke surga atau ke neraka. Orang yang lolos dari kuburan berarti lolos sesudahnya. Dan tidak mungkin kita lolos di kuburan sementara kita tidak punya persiapan. Oleh karena itu penulis di sini menulis judul yang menarik, kunci sukses di alam kubur. Artinya memang itu akan membawa kita sukses sesudahnya. Kita sudah bahas teman-teman sekalian 2 poin pada pertemuan yang lalu tentang masalah ribat di jalan Allah, dan kedua sudah kita bahas tentang mati syahid di jalan Allah. Semua ini berhubungan dengan masalah mati-mati yang baik. Dan pada hari ini juga kita akan bahas poin ke-20, masalah mati di hari Jumat atau malam Jumat itu sendiri. Tentu bahasan ini akan kita rincikan seperti biasa panjang lebar. Namun sebelumnya kita akan coba baca dulu dalil yang diangkat oleh penulis hafizahullah, sebuah hadis Nabi SAW bagian-bagian buku di halaman 41 di poin 20, mati di hari Jumat atau malamnya. Dari Abdullah bin Amr radhiyallahu anhuma, Abdullah sahabat, Amr bin As juga sahabat, kita mengatakan radhiyallahu anhuma, dia berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Ma min muslimin yamutu yaumal jum'ati aw lailatal jum'ati illa waqahu Allah fitnatal qabr." Tidak ada seorang muslim pun, di garis bawahi kata-kata muslimnya, ya. Berarti ini syarat mutlaknya, yang wafat pada hari Jumat atau pada malamnya, malam Jumat, melainkan Allah akan menjaganya dari fitnah kubur. Hadis ini kita rincikan dulu sebelum masuk panjang lebar ke syarahnya. Potongan hadis Nabi SAW ini, ma min muslimin, yang dimaksud di sini adalah tidak ada seorang muslim pun, berarti selain muslim tidak masuk dalam hadis ini. Dan makna yang lebih khusus lagi adalah orang-orang muslim yang taat. Orang-orang muslim yang taat, bukan semuanya muslim, ya. Tapi kalau ada muslim-muslim yang taat, maka dia lebih pasti bisa mendapatkan hadis ini, sehingga tidak dianggap remeh atau dipermainkan oleh sebagian orang, mengatakan, oh kalau begitu tinggal saya tunggu saja mati hari Jumat atau malam Jumat, saya akan husnul khatimah. Allah Subhanahu wa ta'ala akan memilih siapa saja yang wafat pada saat itu dan harusnya masuk dalam kategori muslim-muslim yang taat. Karena banyak juga orang masuk ke diskotik, dia meninggal malam Jumat. Dia lagi berzina di hotel, dia meninggal hari Jumat. Bisa saja terjadi. Terjadi bencana alam, dia wafat dalam maksiat misalnya. Tentu tidak masuk dalam bahasan kita. Yang masuk bahasan kita adalah muslim-muslim yang memang taat. Allah Subhanahu wa ta'ala lebih tahu memilih hamba-hambanya dalam masalah ini. Potongan yang kedua, yamutu artinya meninggal, yang berarti semua orang pasti akan meninggal. Dan ini harus kita betul-betul jadikan sebagai pegangan kita, sebagai setir pengontrol hidup kita. Setiap kita mau melakukan satu perbuatan, Bapak Ibu ingat akan mati. Dan orang yang mati berarti dia akan bertanggungjawabkan perbuatannya, baik atau buruk, ya. Itu yang pertama. Yang kedua, mati ini sebenarnya penyelamat bagi seseorang dari semua masalah hidupnya. Karena dengan meninggal selesai urusannya. Orang yang kena penyakit kronis, orang yang sedang dalam keadaan kemiskinan, orang yang indan, itu tuh dengan mati dia selamat sebenarnya, ya. Jadi mati itu bukan kehancuran, tapi justru kalau bagi orang-orang beriman itu keselamatan bagi dia. Apalagi dia akan bertemu dengan Allah Subhanahu wa ta'ala dan dia akan diperlihatkan amal-amal salehnya. Dia akan bertemu dengan Rasulullah SAW dan orang-orang saleh sebelumnya. Maka kita harus paham masalah ini. Kemudian yang ketiga, mati juga ini akan memberikan hak kita nantinya. Di saat Anda terzalimi di dunia, Anda dengan meyakini ada kematian dan ada hisab hari kiamat, Anda akan tenang. Ada uang warisan Anda belum Anda dapat misalnya, ada hak Anda belum Anda terima, ya, dari orang yang zalim, misalnya orang utang tapi dia tidak mau membayar, atau ada orang yang mencaci maki Anda, memfitnah Anda segala macam, Anda belum mendapatkan balasannya untuk dia di dunia. Anda tetap akan mendapatkannya di akhirat, tapi melalui kematian dulu. Ini semua cukup banyak dalil-dalil yang berhubungan dengan masalah itu. Jadi mati ini sebenarnya satu poin di mana kita memang harus melalui, dan itu adalah kenyamanan, ketentraman, ya.
Karena orang yang meninggal, dia sudah tentram dari urusan dunianya. Hanya tinggal bagaimana kita menutup dengan husnul khatimah. Menutup kehidupan kita dengan mati yang baik, dan kita menjauhi su'ul khatimah. Nanti ini diantara poin yang akan kita bahas insyaAllah. Kemudian potongan yang ketiga, yaumul jum'ati aw lailatul jum'ah, dari hadis. Wafat di hari Jumat atau malam Jumatnya. Malam Jumat karena memang mulai maghrib hari Kamis malam sudah dianggap masuk hari Jumat, itu ya, sudah dianggap masuk di hari Jumat. Maka sebenarnya kemuliaannya fokusnya ke hari Jumatnya, fokusnya di hari Jumatnya. Hari Kamis berbeda. Tapi kalau sudah malam Jumatnya, berarti sudah, makanya dinamakan malam Jumat karena sudah masuk dianggap hari Jumat, itu ya. Maka yang dimaksud sebenarnya lebih fokus kepada hari Jumatnya. Nah, kemudian yang terakhir, yang keempat dari hadis ini yang bisa diambil adalah adanya fitnah kubur. Yang dimaksud fitnah kubur adalah pertanyaan mungkar nakir yang menentukan kita selamat atau tidak. Ya. Karena tidak semua orang bisa menjawab pertanyaan mungkar nakir kecuali yang Allah SWT pilih, gitu ya. Maka kalau dia bisa menjawab fitnah kubur, pertanyaan mungkar nakir, atau Allah selain memudahkan dia mengucapkan, misalnya Allah tidak mengizinkan atau tidak memerintahkan lagi mungkar nakir untuk bertanya padanya karena dia wafat di hari yang mulia ini. Tentu ada korelasi tadi dengan poin pertama, sebagai muslim yang taat. Sebagai muslim yang taat, itu ya. Dan ini hadiah bagi orang-orang muslim yang taat. Ini gambaran global dulu dari hadis yang diangkat oleh penulis, ya. Sekarang kita akan masuk ke syarah dan penjelasan supaya lebih difahami Bapak Ibu sekalian. Kita harus tahu pada saat akhir hidup kita nanti, entah Allah kasih umur berapa tahun ke depan, tapi yang pasti Bapak Ibu sekalian, berapapun umur Anda sekarang, itulah umur Anda yang pasti. Contoh misalnya saya di umur 50 tahun, inilah umur saya. Kedepannya saya tidak tahu umur berapa hari. Bapak Ibu umur 30, 40, 50, 60, itulah umur kita yang sudah pasti. Karena sudah kita nikmati dan sudah kita lalui. Kedepan kita tidak tahu. 1 detik, 1 menit, 1 jam, 1 hari, kita nggak pernah tahu. Mati itu teman-teman misterius. Datang tiba-tiba, tidak pernah kita tahu kapan terjadi. Kalau seandainya seseorang di antara kita disampaikan dalam syariat Allah Subhanahu wa taala, kamu si fulan akan wafat di umur 70 tahun di hari ketiga. Misal, lalu diberikan pintu taubat. Taubat itu akan membersihkan dosa masa lalu. Mungkin orang bisa tunggu sampai umur 69 tahun, dia baru taubat. Tapi masalahnya kita tidak pernah tahu masalah itu. Dirahasiakan. Dan dia akan datang sangat cepat, hitungan detik, seketika sudah meninggal dunia. Orang kalau wafat nanti, dia seperti orang yang tidur. Pernah kita jelaskannya di majelis kita ini, dan saya ingatkan kembali hadis Nabi SAW, An-naumu akhul maut. Tidur itu adalah saudaranya kematian. Jadi sebagaimana Bapak Ibu tiap hari tidur, coba bayangkan kalau kita ngantuk gimana sih? Meletakkan kepala di kasur, di bantal, tidur, hilang tiba-tiba. Begitu orang kalau mati, kita tidak sadar. Tiba-tiba saja sudah kita tidak bangun lagi. Tiba-tiba kita lihat malaikat maut, tiba-tiba sudah dipaparkan amal saleh kita, dipaparkan dosa-dosa kita, seperti itu. Dan dia sangat misterius dan sangat cepat. Makanya waktu ditanya kepada baginda Nabi SAW, siapa orang mukmin yang cerdas ya Rasulullah? Kata Nabi SAW, orang yang paling banyak memiliki persiapan sesudah kematian. Dia pikir kematian lalu dia punya persiapan untuk itu. Dia sadari dirinya. Dan kita tidak perlu sebenarnya upaya khusus. Tinggal Bapak Ibu fokus, azan, sholat. Lagi jalan, berzikir, baca Quran, berdoa. Anda lakukan amal-amal sholat sudah kita tahu. Bakti sama orang tua, jenguk orang sakit, majelis ilmu. Itu aja sibukan. Setiap ada bisikan syaitan, jin, dan manusia untuk buat dosa, tinggalkan. Ada ujian datang, sabar. Sebagaimana ada nikmat datang kita syukur, ada ujian datang kita sabar. Ya, orang ghibah, orang fitnah, sabar aja, nggak masalah. Yang penting Bapak Ibu dalam kondisi benar. Kalau kita benar nggak usah khawatir. Allah punya cara memberikan pahala kepada kita. Pernah ditanya kepada Aisyah radhiyallahu anha ummul mukminin, yang banyak orang-orang Syiah sekarang mencaci maki beliau bahkan mengkafirkan radhiyallahu anha, dan kita ahli sunnah memuliakan beliau sebagai istri yang dicintai oleh Nabi SAW. Waktu Abu Bakar sama Umar sudah meninggal radhiyallahu anhuma, di masa Utsman radhiyallahu anhu mulai ada fitnah-fitnah menjelek-jelekan Abu Bakar sama Umar. Ditanya kepada
ya, Ummul Mukminin Aisyah. Bagaimana pendapat Anda dengan ini? Di kalangan para sahabat, mereka sangat memuliakan Abu Bakar sama Umar radhiyallahu anhu, yang juga orang-orang Syiah sekarang mengkafirkan itu ya. Maka di kalangan tabi'in ini, di masa Utsman bin Affan, banyak mulai orang-orang baru masuk Islam, orang jahil, gak ngerti kedudukan para sahabat, mencaci maki. Munculnya Abdullah bin Sabah, pendiri sekte Syiah, yang mencaci maki, mengatakan Abu Bakar sama Umar merebut khilafahnya Ali, dan segala macam fitnah yang disebarkan kepada dia oleh dia, dan dia menjadi penyebab Utsman bin Affan dibunuh, dan dia pun dibunuh di masa Ali karena menyebarkan isu ini, karena ini hoax, tidak benar gitu ya. Maka ditanya kepada Aisyah, apa pendapat anda dengan ini? Kata Aisyah, saya tidak melihat kecuali Allah ingin menambahkan pahala buat Abu Bakar sama Umar. Jadi kalau anda sedang digibah oleh orang, anda santai aja, karena anda tidak melakukannya, sudah anda nanti mendapatkan banyak pelipat gandaan pahala. Semua ini bagian-bagian hidup kita yang harusnya kita sibukkan diri, ujungnya kita akan husnul khatimah. Disebutkan dalam sebuah hadis yang sahih, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, kalau Allah mencintai seorang hamba, kalau Allah menginginkan kebaikan bagi seorang hamba, Allah akan menyibukkannya, mempekerjakannya. Jadi Nabi SAW mengatakan, kalau Allah mencintai seorang hamba dan menginginkan kebaikan buatnya, maka Allah Subhanahu wa taala akan mempekerjakannya. Kata para sahabat, ya Rasulullah, bagaimana Allah mempekerjakannya? Kata Nabi SAW, Allah akan sibukkan dia dengan amal-amal saleh yang dengannya Allah akan wafatkan dia. Setiap orang di antara kita, kalau terfikir di pikirannya, terlintas di hatinya, anggota tubuhnya masih mau beramal saleh, seperti Bapak Ibu Masya Allah tadi meluangkan waktu untuk datang ke masjid ini, untuk sholat duhur, untuk itu dalam majelis ilmu. Mungkin setelah ini anda sibuk lagi, ada yang jenguk orang sakit, ada yang mungkin ibu-ibu kembali berbakti pada suaminya, ngurus anaknya, bapak-bapak mungkin kembali mencari nafkah, dan segala macam hal lah kita lakukan. Berarti itu kebaikan. Karena tidak semua orang hati dan fikirannya tergerak untuk amal saleh. Itu orang-orang yang Allah pilih. Kita kalau mau tahu diri kita baik atau tidak di sisi Allah SWT, lihat kita sibuk dengan amal saleh enggak. Kalau kita masih mau dari amal soleh ke amal soleh, berarti kita baik. Allah menginginkan kebaikan buat kita. Allah cinta dengan kita. Tapi kapan kita malas beramal soleh, apalagi membuka pintu-pintu dosa, berarti Allah tidak menyukai kita. Sederhananya seperti itu. Karena amal-amal soleh ini suci. Allah itu suci. Tidak akan mengerjakannya kecuali orang-orang yang suci, yang ingin menyelamatkan dirinya. Karena waktu kita terbatas. Ingat, semua teman-teman di sekitar kita yang coba mengajak kita maksiat, teman-teman, itu hanya akan mengantar kita maksimal ke kuburan. Itu pun belum tentu dia mengantar. Lalu kemudian mereka pulang dengan aktivitasnya masing-masing. Oleh karena itu hati-hati sekali. Penentuan kita husnul khatimah atau su'ul khatimah adalah bermula di masa hidup kita, kita biasa lakukan apa. Sebagaimana dalam sebuah hadis yang lain, kata Nabi SAW, sesungguhnya Allah akan menutup hidup seorang hamba dengan kebiasaan yang biasa dia lakukan. Anda mau tahu orang ini husnul khatimah atau su'ul khatimah dari mana? Dari kebiasaan dia yang dia lakukan. Itu biasa terlihat 3 hari, 1 minggu, 1 bulan sebelum dia meninggal. Kalau dia terbiasa dengan baca Quran, kadang-kadang dia meninggal dalam keadaan baca Quran. Ada terbiasa sholat malam, dia meninggal dalam kondisi sholat malam. Ada yang pergi umrah dan haji, ada yang pergi jihad, ada yang lagi bakti sama orang tuanya, ada yang lagi sedekah, ada yang lagi puasa, banyak ya. Seperti itulah, berarti kita bisa tahu orang ini husnul khatimah itu bukan dari keadaan fisiknya. Tidak semua orang beriman meninggal senyum. Ada orang meninggal dalam kondisi ditabrak mobil truk misalnya, hancur badannya. Ada orang yang seperti di teman-teman kita di Gaza, dibom, kepalanya hancur, darah semua. Hamzah radhiyallahu anhu, paman Nabi, meninggal di perang Uhud, itu hidungnya terbelah, dadanya terbelah, darah semuanya, dimutilasi. Tapi kata Nabi SAW, dia adalah sayyidus syuhada, pimpinnya para syuhada. Jadi kita lihat dari mana husnul khatimah, dari amal-amal saleh yang dia kerjakan sebelum dia wafat. Bagaimanapun orang itu pintar merahasiakan amal salehnya, Allah akan buka di penutupan hidupnya. Bagaimanapun sebaliknya, orang pintar mengemas amal dosanya, wa na'udzubillah, Allah akan bongkar dia meninggal dengan itu. Ya, misalnya na'udzubillah dia terbiasa zina, terbiasa mencuri, terbiasa segala macam, walaupun dia kemas di sekitarnya orang tidak tahu, maka tetap Allah akan tutup hidupnya dengan itu. Allah akan bongkar nanti itu. Berapa banyak terjadi kejadian-kejadian seperti itu. Ya. Nah, untuk husnul khatimah ini teman-teman sekalian, kita harus memperhatikan baik-baik. Continuelah dalam ibadah kepada Allah. Itu poin pertama. Continue dalam amal ibadah. Dan usahakan maksimal mungkin. Ini sudah wajib sebenarnya.
untuk mempertahankan tauhid. Jangan pernah merusak akidah kita kepada Allah. Mengesahkan Allah, jangan pernah berbuat syirik. Jangan lagi pakai jimat, jangan lagi percaya ramalan, ya, jangan minta-minta pada kuburan dan benda mati. Bertauhid kepada Allah SWT. Karena kapan ada syirik sedikit saja kita meninggal, apalagi dia syirik besar, ya, maka secara otomatis itu termasuk su'ul khatimah, bukan husnul khatimah. Karena Allah berfirman kekal dalam surah An-Nisa ayat 48, innallaha la yaghfiru an yushraka bih wa yaghfiru ma duna dzalika liman yasha wa man yusyrik billahi faqad iftara itsman 'azima. An-Nisa 48. Kata Allah, sungguhnya Allah tidak akan mengampuni dosa syirik. Pada saat dia meninggal di timbangan amal, selesai. Dosa syirik menghancurkan semuanya. Dan Allah akan mengampuni dosa-dosa, ya, selain syirik bagi siapa yang dikehendakinya. Makanya keyakinan ahli sunnah wal jamaah, kalau ada orang meninggal, tidak bisa kita vonis langsung masuk neraka walaupun dia muslim, ada dosanya. Karena keyakinan ahli sunnah wal jamaah, semua orang meninggal selama dia muslim tahta masyiatillah, di bawah naungan Allah. Insya'a azzabahu wa insya'a ghafaralah. Kalau Allah mau Allah maafkan, kalau Allah mau Allah siksa. Begitulah dalam penyampaian hadis Nabi SAW itu, ya. Makanya dikatakan, dan Allah mengampuni selain dosa syirik bagi siapa yang dia kehendaki. Barang siapa yang mempersekutukan Allah, maka sungguh ia telah berbuat dosa besar. Tentu banyak sekali contoh-contoh syirik, ya. Ini harus hati-hati sekali, termasuk meyakini adanya sial ini, ada sial itu. Saya sarankan Bapak Ibu nanti juga setelah kajian kita mungkin bisa searching di Google, bisa cari tahu pembatal-pembatal keislaman. Hati-hati, jangan sampai kita masuk ke satu ranah itu, akhirnya kita meninggal dalam keadaan keluar dari agama Islam. Terutama berbuat syirik besar ini, ya. Karena syirik besar ini masih banyak terjadi di negara kita dan dianggap biasa, ya. Minta-minta pada kuburan, pakai jimat, percaya dukun, percaya ramalan, ini bahaya sekali, ya. Kemudian yang kedua, berhubungan dengan masalah bagaimana husnul khatimah, ya. Kita usahakan menjaga tauhid kita. Dan yang kedua sebenarnya lebih kepada menjaga amal saleh kita. Jadi rutinitas menjaga amal saleh itu penting sekali, ya. Karena orang-orang yang tadi sudah kita singgung terbiasa dengan amal saleh, Allah akan tutup hidupnya dengan amal saleh tersebut. Semua jadi amal saleh. Dan usahakan Bapak Ibu sekalian fahami baik-baik, ibadah yang atau amal saleh depan mata itulah yang sedang Allah izinkan kita lakukan, ya. Apa saja. Makanya Nabi SAW mengatakan, la tahkiranna minal ma'rufi syai'a, ya, jangan kalian pelit-pelit dengan amal saleh. Wa in talqa akhak, ya, biwajhin talq, walaupun engkau bertemu dengan saudaramu muslim hanya dengan wajah tersenyum. Artinya kalau senyum aja bisa, ya sudah senyum aja. Sedekah dengan 1.000 rupiah, sedekah aja. Bersedekah dengan sepotong makanan kita dibagi dua sama teman, tidak ada masalah. Kerjakan semua amal saleh apa yang di depan mata yang termudah. Udah selesai, jangan ditunda-tunda. Dan selalu jadikan amal saleh yang sedang kita kerjakan adalah anggap amal terakhir. Kita tidak pernah tahu, mungkin kita masih bisa beramal sudahnya atau tidak. Pernah saya ingatkan, dan ini prinsip hidup saya juga, Bapak Ibu sekalian, setiap amal saleh itu nggak bisa terulang. Amal saleh ini sekali luput dari Anda, tidak bisa Anda ulang. Sebagai contoh, misalnya tadi kita sholat duhur berjamaah. Saya mohon maaf kalau ada Bapak Ibu kebetulan masuk dalam contoh ini, karena saya tidak maksud Anda, saya juga tidak kenal Anda gitu, ya. Tapi kalau misalnya tadi kita sholat berjamaah, beda pahalanya orang yang sudah ada di tempat sholat ini dari azan misalnya, dia jawab muadzin, dia sholat qobliyah, dia berdoa antara azan dan iqamah, dia dapat takbiratul ihram pertama imam. Semua ini kan ada keutamaannya. Beda dengan orang yang datang masbuk 1 rakaat misalnya, dia luput jawab azan, enggak, ya. Padahal kata Nabi SAW, kalau kalian dengarkan muadzin, jawablah seperti yang diucapkan, lalu bacalah salawat padaku dan mintalah al-wasilah untukku, kan itu. Ini luput nih, doa antara azan iqamah. Kata Nabi SAW, doa antara azan iqamah sangat jarang ditolak. Misalnya walaupun cuma dia mengatakan, ya Allah ampuni aku, ya Allah berkahi hidupku, ya Allah masukkan aku dalam surga. Satu doa saja sudah sangat mahal dibandingkan dengan orang yang tidak sempat melakukannya. Sholat qobliyah, ya, misal juga sama kata Nabi SAW, siapa yang menjaga 4 rakaat sebelum duhur dan 4 rakaat sudah duhur, Allah akan haramkan baginya api neraka. Kita sekarang sholat duhur misalnya. Begitu juga takbiratul ihram pertama imam. Kata Nabi SAW, siapa yang tidak luput takbiratul ihram pertama imam 40 hari, ya, 5 waktu sholat imam Allah Akbar dan juga Allah Akbar, maka dia akan dijamin selamat dari neraka dan juga kemunafikan.
Orang yang masuk satu rakaat telat. Sekarang pertanyaannya, kalau sudah dengar tadi apa yang saya sampaikan, misalnya di sini Bapak Ibu yang hadir tadi telat 1 rakaat, apakah Anda masih bisa meminta imam untuk mengulangi waktu? Sudah nggak bisa. Permasalahannya di situ tuh amal soleh. Amal soleh nggak bisa dikembalikan. Sekali luput, ya udah tercatat di buku amal kita sampai hari kiamat luput. Ini selalu saya jadikan motivasi buat diri saya teman-teman sekalian. Oh, kalau ini kesempatan amal soleh saya nggak mau sia-sia, karena bisa saja ini terakhir. Kita nggak tahu. Ya. Seketika, saya sering kasih contoh di pengajian-pengajian, kalau misalnya di masjid ini tiba-tiba ada malaikat maut datang, Bapak Ibu tidak, saya lihat, dicabut roh saya, selesai. Saya tergeletak hitungan detik, orang cuma bilang Khalid Basalamah meninggal, selesai. Udah habis. Apa yang saya sudah kerjakan, saya akan terima dari amal soleh, apa yang saya kerjakan dosa akan dihukum, wa na'udzubillah gitu kan. Selesai, hitungan detik. Dan Anda hanya akan dikenang hitungan hari. Sekarang saya tanya, siapa di antara Anda yang tahu kisah kakeknya kakek? Kakek kita, kakeknya dia. Atau ayahnya kakek. Atau mungkin ada di antara kita yang tidak tahu kisah kakeknya. Ya. Kalau ayah ibunya mungkin dia masih ketemu. Artinya generasi mengenang kita itu hanya antara 1 sampai 2 generasi, selesai. Gak ada yang orang ingat. Kecuali Anda punya amal-amal jariah yang memang bermanfaat, masjid, buku ilmu yang sebarluaskan, contoh-contoh kepada masyarakat itu lain. Kalau tidak selesai semua. Kan gitu. Nah kalau dosa-dosa, kita buat dosa nih, 50 tahun, 30 tahun kita buat dosa. Kita taubat, bersih dosanya. Tidak dihukum sama Allah SWT, bisa saja lepas dari hukuman. Tapi masalahnya dia luput dari amal saleh. Oleh karena itu Bapak Ibu sekalian, jangan pernah sia-siakan setiap peluang amal saleh. Karena itu waktunya sangat terbatas. Sampai dinukil sebagian salaf berkata, jagalah selalu ibadah kepada Allah, karena ada amal-amal ibadah yang Allah tidak terima kecuali malam hari. Tidak bisa dikerjam pagi hari. Contoh misalnya kita sebutin keutamaan sholat malam, Bapak Ibu baru terpikir, oh iya ya bagus ya para sholat malam. Kita nggak bisa lagi kembali di malam hari, gitu kan? Dan ada ibadah yang Allah tidak terima kecuali siang hari. Di malam hari nggak diterima, kayak sholat duha, sholat duhur, nggak diterima. Oleh karena itu setiap orang dan kita harus betul-betul segera menyelamatkan dirinya. Ya. Ada seorang salaf pernah ditanya oleh seorang khalifah, raja mengatakan, di mana saya nanti kalau saya meninggal, di surga atau di neraka? Jawaban beliau sederhana, pertemukan diri Anda dengan firman Allah Subhanahu wa taala, innal abrara lafi na'im. Semua orang yang abrar, yang patuh pasti masuk surga. Wa innal fujara lafi jahim. Orang yang jahat, orang yang pelaku maksiat masih di neraka. Selesai, Anda lebih tahu. Selama ini Anda amal baik atau amal buruk. Yang ketiga Bapak Ibu sekalian, kalau kita meninggal, di saat kita meninggal ada pujian orang-orang beriman kepada kita, maka itu termasuk jaminan juga husnul khatimah. Jadi kalau kita meninggal, kemudian ada yang memuji, oh si fulan baik ya, maka itu termasuk husnul khatimah. Disebutkan dalam sebuah riwayat dari Anas radhiyallahu anhu, beliau berkata, pernah satu waktu mereka melewati jenazah yang sedang diusung, dipikul, ya. Lalu orang-orang pada berkata, kebaikan, orang ini baik. Kata Nabi SAW, wajabat, telah wajib baginya surga. Karena orang-orang pada puji, oh ini orang baik nih, orang baik gitu, orang puji. Jadi Anda sudah tahu sekarang kalau detik ini Bapak Ibu sekalian, Anda bayangkan di masjid ini, di tempat ini, Anda bayangkan kalau Anda meninggal, kira-kira orang sekitar Anda menilai Anda baik atau buruk? Kalau mereka merasa, oh si fulan baik, lisannya bagus, tidak pernah nyakitin orang, tidak pernah gibah, nggak pernah fitnah, tangannya selalu santun, nggak pernah nyakitin orang, malah suka bersedekah, ya, selalu tutup aurat, selalu peduli dengan ibadahnya, selesai. Itu termasuk bayangan, ini disebutkan oleh Nabi SAW. Ada jenazah lewat diusung di hadapan beliau, beberapa sahabat bilang, oh jenazah ini orang baik. Kata Nabi SAW, wajabat, orang ini dengan pujian kalian, dia masuk surga. Tapi yang puji orang-orang saleh, bukan semuanya orang. Kemudian lewat lagi jenazah yang lain, beberapa kebetulan bersamaan gitu. Setelah jenazah pertama, jenazah yang kedua lewat, kata beberapa sahabat ada yang menyebutkan orang ini tidak baik. Disebutkanlah keburukan-keburukannya. Maka kata Nabi SAW, wajabat, sungguh dia juga telah mendapatkan itu. Maksudnya ini bisa masuk neraka. Ya, karena memang orang tahunya itu amal buruknya. Ini berarti menandakan teman-teman sekalian butuhnya kita dengan komunitas kita. Ya, komunitas itu penting. Umar lalu mengatakan, apakah yang wajib itu, wahai Rasulullah? Kata Nabi SAW, yang kalian puji kebaikannya,
maka wajib baginya surga, dan yang kalian sebutkan kejelekannya maka wajib baginya neraka. Kalian adalah saksi-saksi Allah di muka bumi. Dalam riwayat lain, Umar bin Khattab pernah di masa Nabi SAW sudah meninggal, ada lewat jenazah, ada orang-orang puji, lalu kata Umar, wajabat, orang ini masuk surga. Lalu kemudian sebagian orang lewat lagi, ada jenazah buruk, maksudnya orang yang tidak baik, lalu ada orang mengatakan ini orang buruk. Lalu kata Umar, juga sama, wajib baginya neraka, gitu ya. Maka orang bertanya, apa yang anda maksudkan wahai Amir Mu'minin? Kata Umar, saya hanya mendengarkan dan menyampaikan apa yang Nabi SAW sampaikan dalam sebuah hadis riwayat Ahmad dengan sanad sahih, ayyuma muslimin syahida lahu arba'atun bi khairin adkhalahu Allahul jannah. Ya, muslim manapun yang diberikan kesaksian kebaikan oleh 4 orang saja, maka wajib baginya surga. Tapi di sini Bapak Ibu sekalian, Imam Nawawi mengatakan, ya, bahwasanya yang dimaksud adalah pujian dari ahlu fadl, pujian dari orang-orang saleh, pujian dari orang-orang yang dekat dengan Allah Subhanahu wa taala, bukan semua orang. Karena bisa saja orang ahli maksiat, dia meninggal, teman-temannya merasa kehilangan, nangis-nangis, sebutin dia dulu baik nih kena traktir kita minum bir. Lo misal, ini dulu baik nih karena biasa traktir kita di karaoke ini, itu bisa saja, kan gitu. Dia sebut, dianggap itu kebaikan, padahal itu kan keburukan, ya. Jadi baik buruk itu yang dipandang baik buruk oleh Allah dan Rasulnya, bukan sembarangan, ya, bukan asal-asalan, gitu ya. Makanya Imam Nawawi mengatakan dan memasukkan 2 riwayat tadi yang saya bacakan itu, hadis Anas dan juga, ya, kasus Umar bin Khattab yang disampaikan oleh Al-Aswad, Abul Aswad, ya, tentang kejadian jenazah tadi. Beliau Imam Nawawi memasukkan 2 hadis ini dalam bab pujian orang-orang kepada orang yang meninggal dunia dalam kitab Riyadhus Shalihin beliau. Lalu Imam Nawawi mengatakan yang dimaksud adalah orang-orang ahlu fadl, orang-orang yang terpuji ibadahnya, ya, dari kalangan orang-orang saleh. Oleh karena itu tidak boleh sembarangan difahami tentang masalah ini, ya. Dan ada perkataan menarik dari Imam Asy-Syatibi dalam kitab Al-I'tisam di jilid 1 halaman 169 sampai 170. Abdul Haq Al-Ishbili rahimahullah berkata, sungguhnya su'ul khatimah, ya, mati dalam kondisi jelek, tidak mungkin menimpa orang-orang secara zahir batin, ya, yang baik agamanya. Tidak pernah didengar dan diketahui orang seperti itu akhir hidupnya jelek. Alhamdulillah, kata beliau, akhir hidup yang jelek itu hanya bagi orang yang rusak dalam akidahnya, terus menerus melakukan dosa besar dan menganggap remeh dosa. Begitu pula su'ul khatimah bisa terjadi pada orang yang asalnya berada di atas sunnah Nabi SAW, lantas keadaannya melenceng jauh dari jalan tersebut. Sudah pernah faham kebenaran lalu melenceng keluar, lalu bermaksiat kepada Allah SWT. Apakah dia murtad atau misalnya dia meninggalkan ketaatan kepada Allah lalu melebur dengan kemaksiatan. Nah, oleh karena itu orang butuh istiqamah sampai wafat, ya. Tidak boleh kita berhenti dalam ketaatan sampai ruh kita dicabut oleh Allah SWT. Kata beliau, inilah amalan yang menyebabkan akhir hidup seseorang itu jelek. Kita berlindung kepada Allah dari demikian. Ada seorang ulama tabi'in bernama Mujahid, ya. Ini disebutkan oleh Imam Qurtubi dalam kitab At-Tadhkirah beliau, jilid 1 halaman 38. Beliau mengatakan, barang siapa mati, maka akan datang di hadapan dirinya orang yang satu majlis atau yang setipe dengannya. Ya. Kalau orang mau meninggal dunia, nanti akan datang teman-teman yang biasa dia bersamanya, gitu ya. Jika ia biasa duduk di majlis yang selalu menghabiskan waktu dalam kesia-siaan, maksiat, ya, maka itulah yang akan menjadi temannya di kala sakaratil maut. Allah buat datanglah teman-teman buruk itu menemani dia. Ya, adik kandung saya pernah cerita, dia bilang ada temannya pada saat mau meninggal, teman-temannya yang sama dia datang kemudian membelikan minuman keras lalu menuang di kepalanya karena dia minta untuk dituangkan itu. Pada saat mau meninggal, subhanallah, ya, datang teman-teman buruknya dan sama-sama masih sudah mau meninggal masih ada khamr. Karena dia terbiasa dengan itu. Sebaliknya, kata, ya, Imam Qurtubi yang menukil perkataan Mujahid, sebaliknya jika ia dalam kehidupannya selalu duduk bersama orang-orang yang baik, selalu mengingat Allah, ya, beribadah kepada Allah SWT, ya,
maka itulah akan menjadi temannya yang menemani dia pada saat sakaratil maut. Jadi memang ini butuhnya seseorang berada di komunitas yang baik, ya. Ibnu Katsir berkata rahimahullah, sungguhnya dosa, maksiat dan syahwat adalah sebab yang dapat menggelincirkan manusia saat kematiannya. Ditambah lagi dengan godaan-godaan syaitan. Jika maksiat dan godaan syaitan terkumpul, ditambah lagi dengan lemahnya iman, maka sungguh amat mudah berada dalam su'ul khatimah atau kematian yang buruk. Contoh-contoh orang su'ul khatimah itu misalnya akidahnya rusak, ya, tidak mau bertauhid kepada Allah, selalu berbuat kesyirikan, tidak peduli dengan ajaran-ajaran dan kemurnian agama, sehingga sembarangan, sembrono saja semaunya sendiri, ya. Kemudian terus-menerus membuka pintu-pintu syaitan dalam maksiat, setiap bisikan selalu diiyakan. Kemudian memiliki teman-teman yang buruk dalam pergaulan. Semua ini termasuk, ya, menjadi penyebab masalah itu. Sekarang kita masuk ke bahasan kita tentang masalah salah satu mati yang baik adalah mati di hari Jumat. Mati di hari Jumat, ya. Dan ini sudah kita singgung tadi, ya. Walaupun sebenarnya banyak sekali di bahasan-bahasan kita sebelumnya tentang orang yang mati husnul khatimah, ya. Cukup banyak. Di antaranya kemarin kita sempat bahas tentang masalah orang yang akhir kalimatnya la ilaha illallah masuk surga. Hadis yang masyhur diriwayatkan oleh Abu Daud dan disahihkan oleh para ulama. Ini pernah kita bahas di salah satu poin kita, ya. Tentu orang yang memahami kalimat ini dan juga hidup dan mati di atas kalimat ini, betul-betul tidak ada Tuhan yang berhak disembah kecuali Allah, hidupnya cuma taat kepada Allah dan meninggalkan larangannya. Kemudian juga termasuk husnul khatimah, orang yang meninggal kemudian di keningnya ada keringat, begitu disebutkan dalam hadis, ya. Diriwayatkan Tirmidzi, kata Nabi SAW, mautul mu'mini bi irqil jabin, ya. Bahwasanya wafatnya seorang muslim atau mukmin itu dengan adanya keringat di keningnya, ya. Dalam riwayat dijelaskan oleh Imam Qurtubi dalam kitab Tazkiyah beliau. Kenapa? Karena Allah Subhanahu wa taala ingin menghabiskan sisa-sisa dosanya, ya. Sementara orang-orang kafir justru meninggalnya muda karena Allah ingin menghabiskan kebaikan-kebaikannya. Jadi kayak misalnya ada orang kafir nih, dia bakti sama orang tuanya, dia bantu tetangganya misalnya, itu kebaikan dalam syariat Allah, tapi tidak dicatat pahala. Allah balas dia di dunia, termasuk matinya dimudahkan. Begitu juga orang yang, ya, meninggal syahid, kita sudah jelaskan pada bab sebelumnya, ya, bagaimana orang yang meninggal mati syahid, dan banyak sekali orang yang mati syahid, diantaranya orang yang kena wabah, taun, orang yang mati karena kena penyakit perut, semua penyakit perut apapun itu, orang yang mati tenggelam, orang yang mati tertimpa reruntuhan, ya, dan orang yang mati di medan perang. Itu hadis Bukhari Muslim. Begitu juga hadis Nabi SAW, orang yang terbunuh di jalan Allah perang, kemudian orang yang kena wabah, orang yang mati kena penyakit di perutnya, dan orang yang mati sedang berada di jalan Allah walaupun tidak berperang. Insya Allah termasuk orang sedang menuntut ilmu misalnya, semua itu juga dianggap mati syahid. Dan dalam hadis lain kata Nabi SAW, orang-orang yang mati syahid yang selain terbunuh di jalan Allah itu ada 7. Selain orang mati di medan perang, yaitu korban wabah, kena penyakit kayak kita kemarin corona, ya. Kemudian itu syahid kata Nabi SAW, orang yang mati tenggelam, ya, pada saat dia sedang safar dan dalam keadaan ketaatan. Kalau maksiat tidak masuk ini, ya. Kita lagi di atas kapal, lagi safar, kemudian memang ketaatan di atasnya, terus tenggelam, maka mati syahid. Yang punya luka pada lambungnya, kemudian mati, itu mati syahid, ya. Kemudian mati karena semua penyakit perut, dianggap syahid, itu yang keempat. Yang kelima, korban kebakaran, itu adalah syahid. Dan mati tertimpa reruntuhan adalah syahid. Dan seorang wanita yang meninggal pada saat dia melahirkan, ataupun dalam kondisi nifas, atau bayi masih di perutnya, dua-dua masuk dalamnya, itu juga dianggap syahid, ya. Dan cukup banyak tentunya jenis-jenis orang yang mati baik, dan penting intinya sebenarnya kita berusaha untuk menjadi mati yang baik. Nah, bahasan kita Bapak Ibu sekalian berhubungan dengan mati di malam Jumat dan hari Jumat ini. Pertanyaan sederhana, kenapa hari Jumat? Ada apa dengan hari Jumat ini? Hari ini Bapak Ibu sekalian memang Allah khususkan dia, punya keutamaan yang sangat besar. Di antaranya, ya, banyak sekali hadis, dan tentu sebelum kita bacakan hadisnya,
Allah punya hak ya memilih apapun yang Allah inginkan. Seperti Allah pilih dari kalangan malaikat Jibril, Mikail, Israfil jadi pemimpin malaikat. Allah pilih dari sekian miliar manusia, itu hanya dipilih sekitar 124 ribu nabi, di antaranya 313 rasul. Di antara tempat Allah memilih misalnya Mekah, Madinah dan wilayah Masjid Aqsa Palestina adalah tempat lebih mulia dibandingkan tempat lain sehingga sholat di sana dilipat gandakan misalnya. Kemudian bulan Allah pilih bulan Ramadan misalnya lebih baik daripada bulan-bulan lain, bulan Zulhijjah juga misalnya dari bulan-bulan yang lain. Nah begitu juga dengan hari. Allah Subhanahu wa taala memilih hari Jumat secara khususnya punya keutamaan. Di antaranya coba renungi ini ya, cukup banyak hadisnya. Tapi di antaranya hadis yang sahih dari hadis Abu Hurairah radhiyallahu anhu, Nabi SAW bersabda, khairu yaumin tala'at alaihi syamsu yaumul jum'ah. Ketahuilah hari yang paling baik di mana matahari terbit itu adalah hari Jumat. Fihi khuliqa Adam. Pada hari itulah Allah ciptakan Adam. Ayah kita semua diciptakan di hari Jumat. Wa fihi udkhilal jannah. Di hari Jumat juga Allah masukkan Adam ke dalam surga. Wa fihi ukhrija minha. Di hari Jumat juga Nabi Adam dikeluarkan dari surga untuk ke bumi dan ditugaskan. Wala taqumus sa'atu illa fi yaumil jum'ah. Dan tidak akan terjadi kiamat kecuali di hari Jumat. Ya, jadi memang Allah pilih khusus hari ini nih, hari mulia sekali. Ya, hari diciptakan Adam alaihissalam, hari dimasukkan ke dalam surga, hari dikeluarkan dari surga, dan juga tidak akan terjadi kiamat kecuali di hari Jumat. Ini hadis yang sangat mulia sekali, Bapak Ibu sekalian, yang menyebutkan tentang hari Jumat, dan ini disebutkan oleh Imam Muslim, hadis yang sahih. Kemudian hadis yang selanjutnya, ya, di mana Nabi SAW menyebutkan tentang keutamaan Jumat dari hadis Abu Hurairah radhiyallahu anhu dan Hudzaifah radhiyallahu anhu, "Adallallahu 'anil jum'ati man kana qablana." Allah menutupi hari Jumat untuk umat-umat sebelum kita. Allah menutupi hari Jumat dari umat-umat sebelum kita. Mereka tidak tahu keutamaan Jumat. Fakana lil Yahudi yaumus sabt. Maka orang-orang Yahudi memilih hari Sabtu sebagai hari raya mereka. Wa kana lin Nasara yaumal Ahad. Dan orang-orang Nasara memilih hari Ahad. Faja'a Allahu bina fahadana Allahu li yaumil Jum'ah. Lalu Allah mendatangkan kita dan Allah pilihkan Jumat buat kita. Dalam riwayat yang lain, manusia hanya mengikuti kita dalam mendapatkan hari Jumat itu. Hari Jumat itu hari mulia, hari raya kita. Ya, hari raya umat Islam ada 3. Idul Adha, Idul Fitri, dan juga hari Jumat. Makanya Jumat itu ada sholat Jumat. Kalau kita walaupun diwajibkan laki-laki dan sunnah bagi perempuan, tapi dianjurkan mandi Jumat. Bahkan pendapat yang paling kuat adalah diwajibkan. Kemudian dianjurkan untuk, kata Nabi SAW, siapa yang mandi di hari Jumat dengan mandi sebersih-bersihnya. Kemudian dia memakai baju terbaiknya, dia pakai wangi-wangian terbaiknya di rumah. Kemudian dia pergi ke masjid. Kemudian dia tidak melewati pundak orang-orang dan dia mendengarkan, dia sholat yang disunnah, yang diperintahkan sholat tahiyat masjid. Kemudian dia dengarkan khatib lalu dia sholat, kecuali diampuni dosanya seminggu ke depan, ya, ditambah 3 hari lagi. Jadi 10 hari pengampunan dosa. Ada gabungan antara memuliakan hari ini dengan ibadahnya, jadi kan, karena mulianya. Juga hari Jumat Allah jadikan ada waktu mustajab doa. Di antaranya adalah hadis yang diriwayatkan atau disampaikan oleh sahabat Abu Hurairah radhiyallahu anhu, kata Nabi SAW, fihi sa'atun la yuwafiquha 'abdun muslim wa huwa qa'imun yusalli yas'alullaha ta'ala syai'an illa ata'u iyyahu wa asyara bi yadihi yuqalliluha. Di hari Jumat itu adalah waktu tidak ada seorang muslim pun yang salat kemudian mereka atau dia berdoa kepada Allah, kecuali pasti Allah akan ijabah, Allah akan kasih penerimaan doa di hari Jumat, dan itu waktunya sangat sedikit. Ada riwayat yang lain disebutkan bahwasanya ya dia mulai khatib duduk di atas mimbar atau naik di atas mimbar sampai ya selesai pelaksanaan Jumat, sebagaimana dalam hadis Abi Darda radhiyallahu anhu dan Abi Musa al-Asy'ari radhiyallahu anhu, mereka berdua mengatakan bahwasanya Abdullah bin Umar radhiyallahu anhu ya berkata, coba perdengarkan kepadaku
Ya, kata Abu Musa al-Asy'ari, ya, Abdullah bin Umar berkata kepada Abu Musa al-Asy'ari, coba perdengarkan kepadaku. Ya. Abu Musa al-Asy'ari berkata kepada Abdullah bin Umar, coba perdengarkan kepadaku hadis apa yang telah ayahmu dengarkan langsung dari Nabi SAW berhubungan dengan masalah waktu mustajab di hari Jumat. Qala, ya, dia mengatakan sami'tu, qala abi, ayahku berkata, sami'tu Rasulullah SAW yaqul hiya ma baina an yajlisal imamu ila an tuqdas salah. Maka kata Abdullah bin Umar, Rasulullah SAW bersabda, waktu mustajab itu adalah pada saat khatib duduk, ya, di khutbah kedua sampai diiqamahkan sholat. Makanya semua khatib berdoa di waktu itu. Ibu-ibu pun lagi di rumah bisa sambil merenungi masalah, jangan sibuk dengan yang lain, ya. Apalagi kalau dekat rumah ada masjid bisa didengarin khutbahnya, tidak apa-apa sambil didengarin, itu ya. Kalau di Indonesia tentu belum menjadi sebuah hal yang dikenal, ya. Kalau wanita boleh hadir Jumat, tapi kalau Bapak Ibu yang pernah umrah atau haji, pasti lihat Masjid Haram Mekah dan Masjid Nabawi itu tetap dibuka tempat untuk perempuan, karena sebenarnya boleh saja sholat, ya. Boleh saja sholat Jumat, tapi hukumnya sunnah, bukan seperti laki-laki, gitu ya. Yang kalau laki-laki memang hukumnya dia lebih cenderung kepada wajib. Kemudian pendapat kedua ada yang mengatakan dia selepas asar sampai terbenam matahari. Maka dua-dua ini waktu jangan disia-siakan. Beranjak daripada hadis Jabir bin Abdullah radhiyallahu anhu, Nabi SAW bersabda, yaumul jum'ati 12 sa'ah la yujadu fiha abdun muslimun yas'alullah syai'an illa ata'u iyyahu faltamisuha akhir sa'atin ba'dal asr. Hari Jumat ada 12 jam. Jadi bisa maksudnya dari mulai subuh sampai terbenam matahari, ya. Tidak ada seorang muslim pun yang memohon sesuatu kepada Allah dalam waktu tersebut melainkan akan dikabulkan oleh Allah. Maka kejarlah baik-baik, jangan sia-siakan, terutama selepas asar sampai terbenam matahari, ya. Itu waktu mustajab. Makanya sebagian salaf mengatakan bahwasanya itu dinukil kepada mereka kalau sudah tiba waktu asar, habis sholat asar hari Jumat, mereka sudah tidak bicara sama siapapun, langsung mengangkat tangan ke langit dan berdoa kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, karena ini adalah waktu mustajab, ya. Ini luar biasa, berarti menandakan memang hari ini punya keutamaan tersendiri, ya. Ini keutamaan tersendiri. Sebagaimana tadi sudah kami sampaikan juga, Jumat, ya, itu kalau orang sholat dan segala macam dengan baju bersih, dengan hadir dengan khutbah, itu diampuni dosanya 10 hari. Dan dalam hadis yang lain, kata Nabi SAW dari hadis yang masyhur sekali, hadis yang sahih, as-salawatul khams, riwayat Bukhari Muslim, ya, salat 5 waktu. Wal jum'atu ila jum'ah, Jumat ke Jumat sesudahnya, wa Ramadan ila Ramadan, Ramadan ke Ramadan sesudahnya, mukaffiratun ma bainahunna idza syuribatil kabair, akan menjadi pembersihan dosa di antara keduanya, ya, selama seseorang menjauhi dosa besar, ya. Jadi ini keutamaan yang sangat luar biasa, gitu. Dan saking besarnya keutamaan, kalaupun ada bapak ibu misalnya suaminya, tolong dimotivasi anak laki-lakinya, saudaranya hadir Jumat supaya memperhatikan hadis-hadis ini, ya. Kayak mandi bersih, kemudian pakai baju terbaik, pakai wangi-wangiannya, dan usahakan datang lebih cepat. Bagi orang yang sudah berumah tangga, itu termasuk dianjurkan di hari Jumat itu, kata sebagian ulama, adalah berhubungan biologis kalau dia suami istri. Lalu nanti sang suami itu menggabungkan niat dalam mandinya, dalam hatinya, niat Jumat, mandi Jumat, dan niat mandi junub. Karena Nabi SAW mengatakan, man iktasala yawmal jumati ghuslal janabah. Siapa yang mandi di hari Jumat, mandi junub. Maksudnya mandi itu Jumat tapi sama niat untuk mandi junub. Thumma raha faka'annama qarraba badana. Kemudian dia pergi di awal waktu, ya. Di sini pendapat yang kuat adalah mengatakan tidak ditentukan kapan waktunya. Ada yang mengatakan mulai habis subuh sampai Jumat, tapi ada juga mengatakan adalah beberapa saat sebelum khatib di atas mimbar. Tapi dia lakukan ini, dia mandi bersih, apalagi dia menggabungkan dengan mandi junubnya, atau dia kalau tidak punya pasangan, dia niatkan mandi junub dengan tata cara mandi junub yang membasuh telapak tangan, membasuh kemaluan, wudu seperti wudu sholat, mengambil air lalu menyentuh bagian kanan sisi kulit kepalanya, kemudian siram sisi kanan dulu lalu menyiram seluruh tubuhnya. Dia pakai sampo, sabun kalau masa kita yang terbaik, gitu ya. Maka semua itu insya Allah masuk mudah-mudahan di dalamnya. Maka dia kalau pergi Jumat, pahalanya di awal waktu seperti orang bersedekah dengan seekor unta. Wa man ra'a fi sa'ati tsaniyah fa ka'annama qarraba baqarah.
Siapa yang datang di waktu kedua, pahalanya sama dengan bersedekah dengan seekor sapi. Waman ra'a fi sa'ati tsalitsa, dan siapa yang datang di waktu yang ketiga, faka'annama qarraba qabshan aqran. Dan siapa yang datang di waktu ketiga seperti bersedekah dengan seekor domba jantan bertanduk. Wa man ra'a fi sa'ati rabi'ah faka'annama qarraba dajaja. Siapa yang datang di waktu yang keempat seperti orang sedekah dengan seekor ayam. Wa man ra'a fi sa'atil khamisa, siapa yang datang di waktu yang kelima, faka'annama qarraba baydah, seperti bersedekah dengan sebutir telur. Fa idza kharajal imamu hadaratil malaika yastami'una dzikr. Kalau khatib atau imam sudah keluar, ya sudah naik di atas mimbar, maka secara otomatis sudah tidak ya dicatat lagi, sudah tinggal ya malaikat tutup buku dan mendengarkan khutbah yang disampaikan, Jadi masih banyak keutamaan yang lain ya. Di antaranya adalah ada hadis yang disebutkan oleh Al-Mundhir rahimahullah, hadis cukup panjang tapi saya langsung terjemahkan saja. Hari Jumat akan datangkan hari kiamat seperti cermin yang sangat terang dan bercahaya. Dan semua orang terkagum-kagum melihatnya. Orang-orang yang memuliakannya hari Jumat itu akan datang bersama-sama dengan Jumat seperti menggiringnya seorang pengantin. Ya, jadi memang itu hari Jumat hari yang sangat mulia. Ya, begitu juga kata Nabi SAW, banyak hadis ya. Hari Jumat adalah hari yang terbaik buat kalian, maka perbanyaklah salawat kepadaku. Kita dianjurkan salawat pada saat itu. Belum lagi anjuran untuk membaca surah Al-Kahfi. Banyak sekali amal-amal yang dikerjakan di hari Jumat itu. Dan ini semuanya kalau seseorang berusaha menggabungkan amal-amal soleh dan termotivasi mengerjakannya, bukan mustahil. Kalau dia meninggal hari itu dia husnul khatimah. Ya, karena dia melakukan amal-amal soleh. Sudah kita singgung tadi di awal ya. Tidak berlaku bagi orang yang justru malas-malesan. Apalagi kalau dalam berbuat maksiat, maka tidak mendapatkan hal tersebut. Jadi ini penting untuk digarisbawahi. Nah, untuk mendapatkan mati tadi, ya, maka kita harus menggabungkan amal-amal soleh. Tidak boleh sama sekali luput. Ya, tidak boleh sama sekali luput sehingga kita betul-betul ditutup oleh Allah SWT dengan amal soleh tersebut. Bukan cuma hari Jumatnya, hari-hari sebelumnya. Tapi bagi siapa orang yang sudah terbiasa mengerjakan amal soleh sebelumnya, pasti dia akan termotivasi untuk mengerjakan amal soleh di hari Jumat. Ada satu tabi'in bernama Urwa bin Zubair rahimahullah, seorang ulama tabi'in. Ayahnya Zubair bin Awam, seorang sahabat yang dijamin masuk surga, dari 10 sahabat yang masuk surga. Kata beliau, kalau engkau melihat satu amal soleh dari seseorang, maka pastikan amal soleh itu punya saudara-saudara. Biasanya amal soleh itu teman-teman, dia seperti memanggil amal-amal soleh yang lain. Kita kalau ibu dan bapak sekali hadir majelis begini, nanti akan banyak sekali amal soleh yang termotivasi kita kerjakan. Ya zikir, ya doa, ya majelis ilmu yang sesudahnya, ya kita jadi memperbaiki tobat dari dosa, banyak efeknya. Amal soleh itu punya saudara-saudara. Sekali kita kerjakan, Allah kasih keberkahan dan kita jadi mau kerjakan banyak amal soleh. Sebagaimana dosa juga punya, kata beliau, kalau kalian lihat satu amal soleh dari seseorang, pastikan orang itu baik karena amal soleh itu punya saudara-saudara. Walaupun ada orang menilai dia buruk. Dan pastikan kalau seseorang itu sedang berbuat dosa, maka pastikan dosa itu punya saudara-saudara. Walaupun dia dianggap baik di mata manusia. Oleh karena itu teman-teman sekalian, selamatkan diri kita sebelum terlambat. Tidak mungkin kita mendapatkan husnul khatimah tanpa punya persiapan sebelumnya. Sebagaimana tidak mungkin orang lulus ujian tanpa dia belajar. Ya, terjun bebas tidak mungkin. Nah, selamatkan diri kita masing-masing Bapak Ibu sekalian sebelum terlambat, karena tidak ada orang yang bisa ya menentukan di waktu itu langsung. Misalnya, saya mau husnul khatimah aja sekarang pada saat mau meninggal, misalnya, tidak bisa seperti itu. Ya, semua tempat ibadah dan ibadah yang Bapak Ibu kerjakan itu akan tercatat. Masjid ini akan jadi saksi hari kiamat. Karpetnya, semuanya, dindingnya ini semua akan jadi saksi hari kiamat. Ya, langkah-langkah kaki Bapak Ibu ke masjid ini, ya, majelis ilmu, teman-temannya saling memberikan kesaksian. Bukan mustahil buku, pulpen yang Anda gunakan, handphone yang Anda gunakan, catat, ini semua jadi saksi. Ya, sebagaimana juga orang buat dosa akan jadi saksi semua apapun ada di sekitarnya. Itu bodoh orang kalau masuk ke hotel berzina, lalu dia pikir tidak ada yang lihat dia. Padahal oksigen yang dihirup makhluk Allah, air yang dipakai kemarin makhluk Allah, ranjang yang dipakai makhluknya Allah. Gimana caranya? Perhatikan itu semua Allah simpulkan di dalam surah Yasin ayat 12. Ya, Allah mengatakan, ya, wa naktubu ma qaddamu wa atharahum. Kami pasti akan menulis apa yang telah mereka kerjakan dan bekas-bekas yang mereka tinggalkan. Amal baik atau amal dosa? Sama. Semua akan jadi
saksi pada hari kiamat. Tapi kalau orang sempat bertobat, alhamdulillah, ya, bersyukur kepada Allah SWT kalau sempat dia bertaubat. Ya, maka tadi di awal pembukaan saya bilang, hari ini hari emas kita, kalau kita sudah amal soleh yang lalu, sekarang tinggal tambah. Kalau kita masih kurang, kita sempurnakan. Kalau belum pernah, kita kerjakan. Kalau kita punya dosa, segera taubat. Supaya kita selamat. Perbaiki mulai sekarang dan tidak usah berpikir, Bapak Ibu sekalian, oh saya sudah terlambat kali ya. Tidak ada kata-kata terlambat. Sa'ad ibn Mu'ad radhiyallahu anhu, itu Bapak Ibu sekalian masuk Islam, dari mulai masuk Islam sampai beliau wafat itu cuma 6 tahun. Tapi waktu beliau wafat, kata Nabi SAW, Jibril telah datang memberitahukan kepadaku bahwasanya arsy-Nya Allah goncang dengan meninggalnya Sa'ad. 6 tahun masuk Islam, tapi beliau tulus dan serius dalam beramal saleh. Walaupun Bapak Ibu baru hijrah sekarang, baru hijrah sebulan, 1 tahun, gak ada masalah. Yang penting menjadi orang yang baik mulai sekarang. Kita tidak pernah tahu bagaimana Allah menilai amal kita. Ya, makanya saya sering bahasakan bagi Bapak Ibu sekalian, kalau Anda mau jadi orang baik, mau hijrah, jangan setengah-setengah. Jadilah laki-laki yang soleh 100%. Jadilah laki-laki perempuan solehah 100%. Jangan dicicil-cicil. Tidak usah peduli dengan perkataan orang. Kamu kok berubah? Karena memang orang hijrah pasti berubah. Berubah penampilannya, berubah tutur katanya, berubah pergaulannya, berubah pendapatannya. Memang berubah semua. Enggak mungkin orang yang sudah hijrah pakai jilbab besar, kemudian dia tiba-tiba buka jilbabnya atau tidak ganti lagi jilbabnya. Enggak mungkin. Orang pasti sudah ada iman dalam hatinya. Enggak mungkin lagi dia kembali kepada pekerjaan yang haram. Enggak mungkin lagi dia ini dan itu misalnya. Maka jadilah orang baik 100% sekalian. Dan tidak ada waktu memang. Untuk menundanya apa gunanya gitu, ya. Lebih baik jadi orang baik sekaligus 100% jadi laki-laki soleh dan perempuan yang salehah. Semoga saya dengan itu Allah bisa memberikan kita husnul khatimah, dan diantaranya orang meninggal di hari Jumat, ya. Dan jangan lupa sebagai penutup juga jadikan sebagai doa kita Bapak Ibu sekalian, minta kepada Allah agar ditutup dengan husnul khatimah dan terserah Allah. Ya, kita bila mengatakan tutuplah hidupku dengan mati yang baik ya Allah. Nanti Allah pilihkan matinya seperti apa, terserah Allah. Yang penting kita minta supaya dikasih husnul khatimah. Jadi rentetannya berarti kita otomatis Allah mudahkan ibadah supaya kita bisa husnul khatimah. Karena enggak mungkin husnul khatimah tanpa ibadah sebelumnya. Nah, hal-hal seperti ini yang harus kita perhatikan baik-baik, ya. Dan juga maksimalkan setiap waktu, jangan ada kosong teman-teman, ya. Ini juga termasuk nasihat penting. Saya mulai dari diri saya, semoga Allah mudahkan saya mengamalkan, bukan cuma mengucapkan, ya. Jadi Bapak Ibu kalau lagi jalan aja, misalnya tadi dari parkiran ke masjid ini, jangan diam, zikir aja. Zikir, baca astagfirullah, baca subhanallah, jangan diam. Ibu-ibu lagi masak, berzikir. Ada manfaat apa nih manfaatnya gitu ya. Misalnya dengarin ceramah, ada sesuatu yang manfaat. Jadi jangan tersibukkan dengan hal yang tidak ada manfaatnya. Ya, ini penting sekali ya. Tapi intinya sebenarnya adalah bagaimana kita memperbanyak ibadah kepada Allah SWT. Dan jangan anggap remeh sebuah zikir, karena itu adalah ibadah yang sangat besar. Saya kemarin baru balik, diundang dari Malaysia, baru kemarin tiba, khusus membahas masalah zikrullah saja. Saya merenungi kembali hadis-hadis yang sudah pernah kami pelajari, itu luar biasa gitu. Bagaimana Nabi SAW mengatakan siapa yang masih kurang sholat malamnya, siapa yang masih kurang puasanya, siapa yang masih belum ikut berperang, maka dia harus perbanyak saja. Maksudnya seakan-akan sebagai gantinya, subhanallah, alhamdulillah, wa la ilaha illallah, Allah akbar. Perbanyak, banyak zikir. Jangan berhenti gitu ya. Saya tutup dengan dinukil oleh murid-murid Syekh bin Baz rahimahullah, salah satu ulama Saudi yang sangat masyhur ya, rujukan umat Islam juga di dunia ini. Beliau dinukil oleh muridnya kisah waktu sudah meninggal, tersebar beritanya gitu ya. Kalau beliau itu sedang menerima telepon, ada orang menanyakan fatwa karena beliau mufti, maka sambil nunggu orang itu lagi bertanya, beliau berzikir. Tak berzikir, baca zikir. Nanti kalau sudah saatnya jawab, baru dia jawab. Jadi saking tidak ada waktu kosong, semuanya diisi dengan amal baik. Dan ingatlah sabda Nabi SAW, sungguh sangat bahagia orang yang menemukan di buku amalnya banyak istighfar. Banyak sekali dia ucapkan. Kita tidak usah lagi hitung jumlahnya, pokoknya kita perbanyak ya. Abu Hurairah itu dikatakan berzikir, bertasbih kepada Allah sehari sampai 12.000. Pokoknya dia sudah, itu kata-kata 12.000 bisa saja dihitung, bisa saja mungkin karena banyaknya sehingga disebutkan angka itu. Intinya coba kita maksimalkan dengan ibadah, dan ibadah yang paling mudah zikrullah. Ya, tapi dengan cara yang benar tentunya ya. Dengan zikir-zikir yang benar, jangan sampai kita justru masuk dalam zikir-zikir yang tidak pernah dicontohkan oleh baginda Nabi SAW, akhirnya buang-buang waktu dan tidak ada pahalanya di sisi Allah Subhanahu Wa Taala. Ini mungkin bahasan kita Bapak Ibu sekalian berhubungan dengan masalah mati di hari Jumat yang merupakan husnul khatimah. Sekaligus kita sebutkan kenapa hari Jumatnya, karena punya keutamaan ya, walaupun itu sebagian kecil ya. Karena kalau kita ingin bahas Jumat itu cukup panjang bahasannya. Allahu a'lam.
Semoga apa yang kita bahas ini bermanfaat buat kita dan Allah jadikan ilmu yang bisa diamalkan dan juga menjadikan kita orang-orang yang selalu dipanjangkan umurnya di atas ketaatan, kesempurnaan ilmu, amal saleh dan jauh dari dosa-dosa. Dan sebagaimana Allah satukan kita di sini, semoga Allah satukan juga kelak kita di surga firdausnya tanpa hisab. Allahumma amin. Ada benar dari Allah, silakan diambil. Dan ada salah dari saya, mohon dimaafkan dan saya istighfar kepada Allah SWT. Subhanakallahumma bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.